Podcast Polda Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Berjumpa kembali dengan Polkes, polisi punya podcast, Polda DIY tentunya. Nah, sedulur yang ada di Jogja maupun yang ada di seluruh Nusantara, hari ini kita akan berbincang dengan beliau, Kombes Popi Yugonarko, yang merupakan Kepala Bidang TIK, Teknologi Informasi Komunikasi, Polda DIY. Tentu perbincangan kita hari ini masih berkaitan dengan program presisi Kapolri Jenderal Listio Sigit. Apa saja yang dilakukan oleh divisi TIK ataupun kalau di Polda adalah BIT TIK. Selengkapnya kita simak obrolan saya bersama dengan Bapak Popi Yugonarko. Tapi sebelum kita lanjutkan ke obrolan, Pak Kabid, ini pemirsa ini sepertinya belum begitu familiar dengan wajah gantengnya beliau. Tidak ada salahnya kita buka sebentar maskernya, nanti dipasang kembali. Monggo. Nah, senyum Pak Kabid. Wah, luar biasa. Senyumnya memang senantiasa manis, ya. Oke, kita pasang kembali masker sebelum kita ngobrol lebih lanjut. Nah, Pak Kabid, ini kan Pak Kapolri mencanangkan program presisi. Nah, tentu ini semua satker di kepolisian ini melaksanakan apa yang menjadi bidang tugas pokoknya. Nah, untuk bidang TIK, apa yang dilakukan untuk mengeksekusi atau aktualisasi dari program presisinya Kapolri? Monggo Pak Kabid. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu. Terkait dengan program prioritas Kapolri yang sudah dicanangkan, hari ini masuk di 100 hari, awal 30 sampai 60 di bidang BIT TIK. Kita mengawaki pada perubahan organisasi di kegiatan di program kegiatan perubahan teknologi kepolisian di era Polis 4.0. Mungkin kami bisa jelaskan apa itu era Polis 4.0. Nah, itu menarik sekali ini. Istilahnya juga keren banget. Polis 4.0. Monggo dijelaskan, Pak. Betul. Memang kita harus tahu dulu apa sih itu era 4.0. Mungkin ada 1.0, 2.0. Memang itu perubahan teknologi. Di era 1.0 itu ada penemuan mesin. Jadi ada perubahan sosial masyarakat, budaya masyarakat dengan penemuan itu. Kemudian di 2.0 itu ada penemuan listrik, berkembang sampai dengan 3.0, dan di fase sekarang 4.0 ini eranya sudah digitalisasi. Nah, era digitalisasi tentunya merubah sosial masyarakat dan budaya masyarakat untuk lebih smart, lebih cepat pelayanannya. Program presisi yang dicanangkan oleh Bapak Kapolri itu juga menuntut kita untuk merubah perilaku ataupun tatanan terkait dengan telekomunikasi di jajaran kepolisian. Seperti halnya pelayanan yang sudah dilaksanakan di wilayah ataupun jajaran yang munculnya seperti aplikasi, kemudian pelayanan publik yang berbasis
aplikasi yang bisa diunduh oleh masyarakat, memberikan pelayanan yang lebih simple, kemudian lebih cepat. Ini juga menjadi tantangan BITIK karena semua yang jaringan yang berkaitan dengan aplikasi tentunya ada kaitannya dengan bidang kami untuk menyajikan jaringan aplikasi itu dalam bentuk intranet ataupun internet. Nah, ini yang menjadi tugas kami yang perlu kita lakukan dengan tindakan-tindakan yang sesuai dengan jukrah dari divisi TIK. Seperti halnya dalam program 4 kegiatan 9 di program prioritas Kapolri, seperti kita menyatukan ataupun mengintegrasikan seluruh layanan kepolisian di wilayah kita yang terintegrasi. Ini juga harus butuh semacam perangkat ataupun jaringan yang mumpuni untuk bisa menyajikan ataupun memberikan layanan ke satker-satker yang memiliki aplikasi tersebut. Nah, menarik ini Pak Kabid, karena kan selama ini kita melihat di perkembangan teknologi informasi ini, polisi banyak sekali membangun aplikasi-aplikasi yang mendekatkan layanan Polri kepada masyarakat. Ada SIM online, ada panic button, ada lapor online, ada SKCK online, macam-macam. Nah, apakah ini dari TIK ini akan menyatukan aplikasi-aplikasi itu atau seperti apa? Baik, betul Pak Kabid. Memang kita diminta untuk mendata seluruh layanan yang sudah berjalan di lingkungan kita, di Polda DE dan jajaran Polres. Kita mendata, kemudian membuat laporan ke Diftik untuk mendaftarkan, karena aplikasi yang sudah berjalan, karena mereka mempunyai hosting di luar. Nah, Polri sudah menyediakan layanan server di Mabes dalam bentuk big data yang ada di sana. Kemudian kami di bidang BITIK merangkum semua data-data yang aplikasi ataupun layanan itu untuk diverifikasi ataupun diusulkan atau didaftarkan di sana untuk menjadi domain Polri, domain Polri. Namun hal itu juga nantinya ada verifikasi dari Diftik untuk melihat aplikasi apakah ini layanan secara internal atau aplikasi ini digunakan untuk layanan eksternal, untuk layanan masyarakat. Tentunya sistem aplikasi itu juga ada verifikasinya, dan intinya bahwa semuanya menuju ke keamanan satuan big data yang ada di aplikasi itu. Ya betul. Makanya kan ketika di hampir semua Polres ada layanan yang dibangun oleh masing-masing Polres. Hampir setiap Polda punya layanan aplikasi yang dibangun oleh Polda. Nah, ini kan juga apakah ini juga memang betul itu mendekatkan layanan kepada masyarakat. Tapi sepertinya ketika masyarakat akan memerlukan layanan kepolisian, kan sekarang ini aplikasi buat SIM ada, aplikasi untuk melaporkan atau pengaduan masyarakat ada sendiri. Nah, ini sepertinya satu orang itu harus menginstal beberapa aplikasi untuk mendapatkan layanan kepolisian. Apakah ini tidak bisa diringkas atau tidak bisa dijadikan satu, supaya ketika masyarakat itu cukup satu saja menginstal aplikasinya, tapi ketika sudah menginstal itu, masyarakat mau urusan SIM, mau urusan SKCK, mau urusan pengaduan masyarakat, mau urusan konsultasi,
di dalam satu pintu saja. Ini kok sepertinya lebih asik, Pak Kabid. Betul, Pak Kabid Humas. Memang Mabes Polri berencana melalui Diftik itu akan membuat fitur baru. Dulu sudah di launching terkait dengan fitur aplikasi Polisiku. Nah, aplikasi Polisiku itu sudah menggabungkan layanan-layanan yang ada di semua layanan Satker seperti SIM, SKCK, kemudian aplikasi yang lainnya, Edumas itu juga ada. Ini masih diperbaiki ataupun diolah untuk menyajikan fitur-fitur untuk menggabungkan aplikasi layanan yang ada di kepolisian. Nah, saya tidak bisa menyampaikan banyak karena ini belum dimunculkan. Tapi kalau kita lihat fitur aplikasi Polisiku yang lama itu sudah merangkum semua aplikasi. Nah, mudah-mudahan aplikasi Polisiku yang terbaru itu akan menyajikan fitur-fitur sesuai dengan layanan yang sudah dibuat Polda maupun Polres. Seperti layanan 110 itu juga nantinya akan ada di aplikasi Polisiku itu. Nah, ini kan aplikasi Polisiku ini kan sudah berjalan kurang lebih 2 tahun ini. Betul. Tentu pastilah setiap layanan ke masyarakat itu akan mengalami perubahan, mengalami penyempurnaan. Seperti halnya kalau kita membuka aplikasi transportasi online. Kan awalnya kita hanya melihat menunya itu sedikit, tetapi kemudian berkembang kepada layanan bahkan sampai dengan konsultasi kedokteran segala macam itu ada. Saya kira Polri mungkin layak untuk mencontoh hal-hal seperti itu sehingga bisa dikatakan layanan kepolisian itu ada dalam satu genggaman saja. Betul. Mudah diakses, masyarakat mudah mendapatkan. Saya kira ini menjadi cita-cita luhur dari Diftik kan. Ya. Kemudian berkaitan dengan 110 ini Pak Kabid TIK. 110 ini kan dulu sekali pernah ada layanan telepon 110 yang itu bisa tidak memerlukan pulsa ya, tidak memerlukan pulsa. Nah, akhir-akhir ini juga kembali digaungkan oleh Polri layanan 110. Barangkali Pak Kabid bisa menceritakan detailnya bagaimana 110 yang sekarang ini. Apakah berbeda dengan yang dahulu, kemudian sistemnya seperti apa yang sekarang nih? Monggo Pak Kabid TIK. Untuk layanan 110 memang berbeda seperti yang terdahulu. Kalau dahulu 110 layanannya menggunakan jaringan kawat kayak PSTN kalau dari Telkom. Kalau sekarang 110 itu perangkatnya sudah mengalami perubahan, gaya baru. Di situ akan ada layanan pengaduan dari masyarakat dan dari dashboard layanan 110 kita bisa menampilkan nama penelpon, kemudian alamat dan sebagainya. Kemudian hal ini juga terintegrasi dengan provider yang lain. Kami tentunya bekerja keras terkait dengan layanan ini karena dari layanan 110 kita sudah koordinasi dengan pihak Telkom untuk membuat kerjasama dan ini sudah dilakukan oleh Mabes Polri. Jadi Mabes Polri sudah dengan kerjasama dengan Telkom dan pihak provider yang lain. Kami yang di jajaran menindaklanjuti melakukan tes call. Nah, unik lagi kalau di wilayah Yogyakarta ada satu hal yang menarik. Memang wilayah Jogja itu kode airnya satu digunakan untuk semua kabupaten dan kota. Ya. Nah, kode Telkom ya, 0274 itu ya. 274. Ya. Nah, ini yang masih kita lakukan
pengecekan dan pengaturan kembali. BTS Telkom itu untuk wilayah belum sesuai dengan wilayah hukum masing-masing Polres ataupun kota. Nah, kami selalu koordinasi dan Telkom sudah membuat kolom-kolom ataupun penomoran yang sesuai dengan wilayah Polsek ataupun wilayah hukum Polres. Nah, rencana Diftik akan meluncing 110 di awal bulan Mei, tanggal 10 dan tentunya sebelum di tanggal 10 ini kami akan melakukan sosialisasi. Sosialisasi nanti akan kita lakukan dengan instansi terkait seperti Kominfo, kemudian Disub, dan dari pihak-pihak kampus, kemudian rekan-rekan dari komunitas inilah yang lain yang ada di masyarakat. Ini tentunya dalam bentuk gambar, video ataupun tampilan-tampilan spanduk dan lainnya. Kami juga nanti akan membuat stiker-stiker yang nanti ditempelkan di kendaraan untuk kendaraan patroli dan lainnya, agar masyarakat tahu bahwa 110 sebagai layanan pengaduan masyarakat yang nantinya harus kita tindak lanjuti, dan masyarakat juga harus tahu apa itu layanan 110 itu. Nah, 110 ini bisa dikomunikasikan atau bisa disampaikan dengan semua operator atau bagaimana? Layanan 110 jadi apabila ada pengaduan dari masyarakat, mereka menggunakan provider XL misalnya ya, XL, yang bersangkutan berada di Maguwo. Nah, jadi saat apabila melihat atau insiden kemudian yang bersangkutan menelpon layanan 110, itu akan tersambung langsung ke Polres Sleman sesuai dengan wilayahnya. Kemudian kedepannya nanti akan dibuat layanan 110 sampai ke wilayah Polsek. Untuk sementara ini wilayah Polres dan Polresta dan Polda untuk layanan 110. Jadi kedepannya rencana dari pengembangan ini layanan ini akan langsung mengarah ke wilayah hukum Polsek. Nah, ini akan lebih memudahkan ataupun mempercepat tindakan kepolisian apabila menerima pengaduan dari masyarakat. Ya, menarik sekali berbicara tentang 110, pemirsa. Tentu masyarakat berharap besar ada terobosan ini. Ketika masyarakat akan mendapatkan permasalahan di jalan ataupun permasalahan dengan Kamtibmas, tidak usah repot-repot nyari nomor telepon Polsek, nomor teleponnya Polres, nomor teleponnya Polda. Cukup pencet 110 dari gadgetnya atau dari pesawat telepon rumahnya, nanti akan tersambung dengan polisi. Masyarakat tidak berurusan atau tidak pusing mau diterima oleh polisi mana saja, yang penting diterima oleh polisi, kemudian ditindaklanjuti oleh polisi. Nah, yang perlu kita tahu adalah 110 itu pakai pulsa atau tidak. Itulah masyarakat itu pengen tahu. Pakai 110 itu bayar pulsa enggak, Pak Kabid TIK? Monggo dijawab, Pak Kabid. Baik. Ini yang ditunggu-tunggu pasti. 110 gratis. Jadi layanan 110 tidak berbayar. Jadi apabila masyarakat yang ingin mengadu, silakan
tekan saja 110 untuk Dari pengaduan. semua operator bisa ya? Betul, dari semua operator bisa. Nah, mudah-mudahan kalau misalnya hari ini belum bisa, tapi pasti ke depan kita akan selalu bisa. Nah, masalahnya ini Pak Kabid TIK, zaman dulu, ketika 110 dari PSTN, itu kan sering ada orang iseng, kemudian kadang-kadang dipakai pacaran sama polisi. Nah, itu yang ke depan gimana ini? Baik, banyak memang. Kemarin waktu kita rapat dengan Diftik, itu ditampilkan bahwa banyak penelpon yang iseng. Kebanyakan hanya ingin coba-coba, kemudian main-main, menggoda. Itu hampir ribuan. Itu tercover di dashboard kita. Beda seperti yang dulu. Jadi kalau yang ada iseng ataupun ini, kami mohon kepada masyarakat, layanan ini tidak dipakai untuk iseng, main-main. Ini penting. Apalagi melaporkan hal yang palsu ya. Apalagi melakukan hal yang palsu. Ini misalnya Pak mencet 110 kemudian Pak ini ada kecelakaan, padahal nggak ada kecelakaan. Betul. Itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Oke. Nah, untuk mengantisipasi itu, apakah di dalam sistem penelpon itu terikot datanya? Misalnya paling tidak nomor teleponnya terikot. Ada. Jadi di dashboard nanti nomornya terikot. Oh, berarti nggak bisa macam-macam nih. Ketika Anda mencet 110 kemudian melaporkan hal yang palsu, nomor teleponnya tercatat di sistemnya. Jadi suatu saat bisa ditelepon lagi, kamu tadi ngasih informasi 110 ternyata bohong loh. Nah, kalau melaporkan hal yang bohong kan bisa menjadi repot, bisa mungkin menjadi tindak pidana dan bisa merugikan orang lain. Demikian ya. Maka sebaiknya 110 ini tentu digunakan dengan baik. Apalagi kira-kira Pak Kabid yang perlu disampaikan pada kesempatan ini? Kami himbau kepada masyarakat, setelah nanti 110 di launching, gunakan dengan sebaik-baiknya, tidak digunakan untuk main-main, karena layanan ini layanan yang tentunya sebagai layanan pengaduan yang harus kita sebagai polisi menindaklanjuti. Nah, apabila ada yang main-main, itu tentunya juga menjadi merugikan yang lain ya. Merugikan yang lain. Itu saja. Oke, baik, permisa. Bincang-bincang kita hari ini dengan Pak Kabid TIK yang perlu kita garis bawahi bahwa nantinya layanan 110 ini yang merupakan program atau kegiatan dari Div TIK, Polda adalah Bid TIK, dalam rangka mengeksekusi implementasi dari program presisi Kapolri. Salah satunya adalah 110, layanan 110. Monggo dimanfaatkan dengan bijak layanan itu, supaya kami bisa melayani dengan cepat apa yang menjadi keluhan masyarakat. Ya, 110 itu adalah layanan untuk mempercepat tindakan kepolisian apabila masyarakat memerlukan. Jadi gunakan dengan bijak. Demikian Polkes hari ini. Terima kasih. Sampai berjumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.